Selamat pagi para pendengar Blessing Morning. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas anugerah yang diberikannya sepanjang malam hingga pagi ini. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas hidup kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari ini. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di hari ini, maka marilah kita mendengarkan uraian firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang melimpah. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami rindu duduk diam mendengarkan uraian daripada firman-Mu. Berkatilah kami sesuai dengan rahmat-Mu yang besar itu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Saudara pendengar Blessing Morning, pagi ini saya memberikan tema yaitu hidup walau mati. Bapak Ibu Saudara pendengar Blessing Morning, perkataan Tuhan Yesus yang saya bacakan tadi adalah salah satu perkataan yang menunjukkan hakikat Tuhan Yesus yang berbeda dengan manusia. Tidak ada seorang pun yang mampu dan berani berkata bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup kecuali Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ini menjadi satu pertanyaan besar di masa itu, bagaimana mungkin seorang manusia dalam anggapan orang-orang pada masa itu berani berkata bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Sebab hanya Allah yang disebut dengan kebangkitan dan hidup, yang dapat membangkitkan dan memberikan hidup pada manusia. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan perkataannya dengan membangkitkan Lazarus dari kematian dan memberikan hidup padanya. Bukankah ini luar biasa? Seorang yang sudah mati beberapa hari pasti tidak punya kesempatan atau mustahil untuk dibangkitkan dan hidup kembali. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu dan memiliki kuasa yang tak terbatas, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan Yesus itu tidak mustahil. Nah, pendengar Blessing Morning mencermati bagian ini, maka ada beberapa prinsip yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat yang kita baca dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 tadi. Yang pertama adalah Tuhan Yesus itu konsisten dan menepati perkataannya. Ketika Tuhan Yesus menyatakan firman-Nya, maka Ia pasti akan menggenapinya. Walaupun waktu yang ditentukannya untuk menggenapi perkataannya, bahkan untuk menolong kita, tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Ini sama seperti yang diharapkan oleh Maria dan Marta. Maria dan Marta berharap Tuhan Yesus segera datang ke rumahnya ketika Lazarus itu sedang sakit, sehingga Lazarus bisa segera tertolong. Tetapi alih-alih mengikuti harapan Maria dan Marta, Tuhan Yesus sengaja, perhatikan di sini, sengaja datang terlambat. Pertanyaannya adalah untuk apa Tuhan Yesus sengaja terlambat? Tentu Tuhan Yesus punya tujuan, yaitu agar Bapa dimuliakan dan Tuhan Yesus dinyatakan kemuliaannya.
Terkadang kita mengharapkan Tuhan segera menolong kita, tetapi Tuhan memilih sengaja menunda waktunya agar pada akhirnya Bapa dimuliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Nah, apakah Bapak Ibu pendengar Blessing Morning mengalami persoalan berat dalam hidup? Tidak ada persoalan yang lebih berat selain persoalan hidup dan mati. Dalam hal ini, Maria dan Marta mengalami persoalan yang paling berat karena saudaranya telah mati. Sehingga nampaknya mereka pun kehilangan harapan. Tetapi lagi-lagi Tuhan Yesus menunjukkan kemahakuasaannya dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Karena itu pendengar Blessing Morning, percayalah kepada Allah dalam segala keadaan hidup kita. Apapun kondisi hidup kita, mari kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dua prinsip kebenaran ini yaitu Tuhan Yesus konsisten dan menepati perkataannya dan tidak ada yang mustahil bagi Allah, kiranya menjadi prinsip yang bisa kita pegang menjalani kehidupan kita di hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas, tetapi kami memiliki Allah yang tak terbatas. Dan kami lebih bersyukur lagi karena kami mempunyai Allah yang konsisten dengan perkataan dan janjinya. Karena itu biarlah Engkau menolong kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berkatilah kami sesuai dengan berkat yang telah Engkau siapkan bagi kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dan Roh Kudus yang akan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.